orang-orang jam 3, jam 4 tuh pulang. Nah, kita tuh nggak kelihatannya pulang juga, padahal masih aja di kantor semua. Tapi kita saking nggak pernah keluar ruangan, kerja terus. Pokoknya beliau jangan sampai melotot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Taslim Idea. Nino. Hari ini wah khusus banget, ya nggak bro? Siap. Kita harus tahu sih. Om Lim ini yang katanya di Lantas Jawa Timur tuh orangnya kayak gimana? Satu, kedua, kemarin udah nanya-nanya nih tentang Taslim Idea itu dari mana sih asalnya? Iya, betul sekali. Nanti kita cek juga. Oke, siap. Nah, yang pasti kata orang nih, pokoknya kalau kita tentang Om Lim, pokoknya beliau jangan sampai melotot. Siap. Kayak gitu kan? Siap. Nah, sebelum itu kita korek-korek, kita kepoin tentang Om Lim ini bagaimana beliau sewaktu di Kasubdit Regiden di STNK, Siap. Korlantas. Kasubdit. Kasubdit kan? Siap. Nah, kita tanya tentang langsung ke Bro Andi. Ayo bro, kita kenalan dulu. Siap, Bang. Asalnya dari mana? Aslinya mana? Dinasnya di mana? Siap. Jadi Om Lim di mana? Jadi nama saya Ibtu Andi Muhammad Nur Fadli, STRK MSC. Saya sebelumnya dinas di Korlantas. Korlantas saya, Jakarta. Siap. Mama Kota. Mama Kota. Kota. Di sini juga ramai. Saya sebelumnya sebagai Pamin Binyan STNK langsung di bawah beliau. Om Lim. Ya, langsung di bawah Om Lim. Om Lim. Ya. Om Lim. Kami kebetulan sedang PTIK sekarang, lalu melaksanakan cuti, ya nggak mungkin lupa sama bapak kita. Oke. Jadi harus main dulu ke Surabaya. Sekalian nih, Iya. undang di podcast. Betul sekali. Om Lim tuh kayak gimana sih? Tadi Om Lim atau Bapak Taslim ini orangnya asik, terus nggak bisa diprediksi, tidak bisa diprediksi, lalu pace kerjanya cepat, harus cepat kayak kereta. Kalau kita itu udah naik motor 1000 cc, kalau kita ngikuti 250 cc ketinggalan. Tinggal. Iya. Kalau bisa ganti kendaraan. Betul. Pasti itu orangnya ya. Iya, betul sekali. Fast untuk kerja. Fast harus kerja, efisien, efektif, tepat dan banyak. Nah, itu dia. Jadi kalau katanya Om Lim itu angker, terus gak bersahabat, enggak deh. Enggak. Semua itu ada alasannya. Jadi betul. ketika kita mau pekerjaan kita efektif, banyak, efisien, apalagi sempurna lah, tentunya perlu pengawasan yang kencang. Betul. Ya, tapi kan ada maksudnya. Iyalah. Karena beberapa kali kita podcast itu, beliau itu ada si komedinya. Oh gitu. Komedi, cerdas, ganteng, gagah. Wah, komedi itu cerdas, dia. ganteng, gagah ya. Betul lah. Pokoknya poin-poin itu yang saya terima di sini. Inovasi apa aja sih yang beliau ada di sana itu? Kalau di sini tuh ada TMC. Di sini juga ada beliau. Beliau jabat 3 bulan di sini langsung buat inovasi-inovasi yang luar biasa. Jadi TMC itu kita kayak lihat contoh nih, ibu-ibu mau ngecek penul, penul tuh daftar taruh, tinggal pulang. Mungkin anak-anaknya kan belum bangun atau apa, sambil ngecek ke aplikasi itu berkasnya sampai mana sih? Lihat dulu berkasnya. Oh ternyata berkas saya udah mau selesai. Jadi masih mungkin goreng-goreng, masakin anaknya. Oh, ternyata dicek lagi, udah selesai, baru balik. Jadi nggak keefisien waktu untuk menunggu berkas itu dipangkas. Jadi bisa termonitor semua. Termonitor sampai mana berkas saya, apa yang kurang udah ada di situ. Kalau dulu di STNK gimana? Korlantas gimana? Jadi sebenarnya sebelum dari STNK pun sebenarnya beliau sudah bikin namanya backbone-nya Regiden. Backbone-nya Regiden. Apa itu? Intinya core of the core. Yang punya itu. Betul banget. Itu namanya Electronic Registration Identification. Yang nanti cikal bakalnya menjadi sumber dari segala informasi Regiden. Bank data. Ya, data warehouse-nya untuk seluruh Indonesia. Sebelumnya udah beliau bangun, namun disempurnakan kembali
saat beliau berdinas di Korlantas. Begitu. Nah, dengan adanya bank data kendaraan bermotor tersebut, itu beberapa fungsinya ada sebagai identifikasi, mencari kendaraan hilang, BB berarti larinya. Jadi Ya. BB itu kemana udah ada data di situ. Iya, terdata. Karena kan ada nomor rangka nomor Nomor mesin. rangka nomor mesin. Iya, betul sekali. Terus salah satu yang populer itu identifikasi bom Bali. Nah, itu dia. Itu karena berkat keseriusan dan Cek fisik. ya, cek Kendaraan. fisik. Jadi dari pecahan-pecahan kendaraan bermotor, di sana diidentifikasi dan dilihat mana nomor yang hilang dan dicari berapa kemungkinannya dan tipe kendaraannya. Setelah itu ditemukan. Muncullah itu data Muncullah semua. data dari hasil identifikasi tersebut. Lalu saat beliau dinas di Korlantas juga, beliau membuat cikal bakal dari cek fisik digital. Nah, itu yang harus dimainkan sebenarnya. Ya, lalu Mohon juga, maaf nih. ya. Disitulah peluang-peluang, mohon maaf nih. Oknum-oknum mencari celah. Nah, Karena ada aplikasi itulah memangkas, meminimalisir betul sekali. adanya pungli di situ. Betul sekali. Jadi saya pernah beberapa kali dikatakan oleh beliau. Jadi ketika kita ingin membuat inovasi yang tentunya sesuai prosedur, kita harus siap. Beberapa pintu itu tertutup. Nah, iya. Harus siap. Kalau tidak mau, kapan adanya perubahan? Betul. Beliau selalu bilang seperti itu kepada saya. Udahlah. Harus dimulai dari diri sendiri. Harus dimulai ketika kita memiliki kemampuan untuk membuat inovasi. Harus menjadi polisi yang baik. Betul sekali. Betul itu. Lalu selanjutnya lapor jual beli ranmor, blokir, dan juga yang paling populer itu adalah Samsat Digital Nasional. Oh, sinar itu. Signal. 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 Kalau sinar kan SIM. SIM. Ini Oh. Samsat Digital Nasional. Itu Jadi beliau juga yang beliau jelas itu berarti idenya. beliau tuh jarang tidur ya. Berpikir terus kayak. Oh, berpikir terus. Jadi kalau di kantor itu ya orang-orang ini cerita lucu sebenarnya. Orang-orang jam 3 jam 4 tuh pulang. Nah, kita tuh nggak kelihatannya pulang juga. Iya. Padahal masih aja di kantor semua. Menghilang dulu kan, habis itu muncul lagi. Enggak, tapi kita saking nggak pernah keluar ruangan, kerja terus. Kerja terus. Jadi kawan-kawan kalau mau tanya Om Lin bagaimana ya seperti itu. Iya, betul. Makanya jangan coba-coba pulang cepet gitu. Iya, enggak juga. Enggak, tapi beliau emang pekerja keras banget. Pekerja. Jadi kalau dibilang beliau suka pergi-pergi kemana, itu nggak benar itu. Jadi beliau tuh selalu ada di ruangan, kerja, nulis Nulis. setiap hari sampai malam, dan kita pun otomatis ya nggak mungkin berani pergi keluar. Tapi itu ada efek bagusnya. Apa itu? Jadi kan setiap hari Jumat atau setiap hari-hari khusus lah, kita pakai baju seragam STNK namanya. Jadi ada tulisan STNK-nya. Ada. Kalau kelihatan Indikan. keluar, orang-orang tuh, wih, orang STNK. Wah. Wah, ini pekerja keras ini. Pekerja keras ini. Pekerja keras. Jangan deketin. Bahaya. Iya. Bisa rawan ini. Kalau kita ke kantin, kalau kita ke masjid mau sholat kan, wih, orang STNK nih pekerja Berarti keras. secara nggak langsung beliau tuh membranding Iya, betul sekali. Betul kerja yang sekali. sesungguhnya benar. Betul banget. Jadi nggak mungkin lah kalau orang STNK atau anggotanya beliau itu leha-leha, ngawur-ngawur, itu impossible banget. Berarti kita Semuanya ke branding. beruntung lah dipimpin sama beliau kan. Betul sekali. Betul. Jadi esensi dari kerja cepat, tepat, efektif, efisien, dan non-stop. Wah, itu betul itu. banget. Terus hobinya Om Lin apa sih? Hobinya? Oh, Selain gaplek. saya mah nggak tahu. Beliau ini hobinya nulis. Nulis. Selalu nulis. Biasanya karena kebetulan saya satu garis di bawahnya beliau langsung. Periksa dong tulisan saya, jangan sampai ada typo. Besoknya dicek betulan. Bener. Oh ini tambahin dong. Oh, siap, tambahin terus. Tapi bener, beliau tuh kalau udah merintah, tolong. Ip, nanti buat ini ya. Nah, Siap. Benar. Kita beberapa hari pasti dicek itu. betul Pasti banget. kejadian Betul beberapa banget. hari. Satu hari dia sorenya udah cek. Gimana ya? Yang itu udah jadi belum? Oh siap, dibenahi dulu. Karena pasti beliau ada koreksi-koreksi dan itu Iya. koreksi itu untuk sangat membangun. Itu buat di kantor. Kantor. Di luar kantor, golf. Golf. Iya, selalu golf. Golf. Saya sebenarnya nggak bisa main golf, tapi ya bagaimana? Harus mau Diajak nggak mau terus. nanti. Temenin saya main golf. Oh siap, menang. Tapi bener. Jadi pengalaman saya kemarin ke Satlantas beberapa kali. Siap. Nah kebetulan Satlantas terakhir kan di Ponorogo itu. Siap. Beliau lah di Lantasnya. Jadi ada di grup kita ada grup Jukra. Grup juga. Udah kan nih. Di Lantas Muhammad Taslim lagi ngetik nih. Woi, langsung telepon lah kita ke Ayu. Guys, itu ada ini nih. Ada di Lantas lagi ngetik, cek. Oh, dia nungguin ini. Mak, beliau kan ngetik, orang seneng tuh. Panjang gitu. Apa ini perintahnya apa lagi nih kan? Dicek. Ternyata betul. Beliau tuh sangat open terkait dengan kejadian yang
menonjol. Iya betul banget. Dan beliau sangat terbuka dengan media. Betul banget. Salah satunya dan podcast ini. Betul banget. Jadi beliau itu podcast ini termasuk medsos kita ya, Taslim Media, ada TikTok, ada Instagram, itu Facebook. Itu semua apa ya? Kayak bank data larinya, bank data informasi yang benar-benar harus nyampe ke masyarakat. Betul banget. Makanya beliau bikin podcast ini. Apalagi dengan cara-cara yang maksudnya Milenial. lebih modern. Jadi lebih bisa kekinian. diterima masyarakat. Betul. Nggak takut polisi. Kalau dulu kita harus baca pasti malas udah. Iya kan? Betul banget, Bang. Mending kita dengar. Nah, dengar dengan penampilan yang menarik, ada yang podcast ini. Iya, betul banget. Dan ini podcast baru satu-satunya di Lantas. Pertama kali ya? Itulah. Waduh, Om Lim keren itu. banget asli. Itulah, makanya Om Lim ini ke depan ini pasti akan membawa terobosan Betul banget. sendiri. Nanti pasti ada yang ngikutin, tapi yang namanya original dan pertama nggak bisa dikalahin. Penemu penerus. Penemu, iya beda. Beda. Penemu sama penerus. Beda. Kalau penemu memang nggak bisa dikalahin, memang betul. Terakhir, pesan-pesan buat Om Lim. Siap. Jadi pesan-pesan buat Om Lim, ini jadi tetap menjadi pimpinan yang berintegritas, Oh. bekerja keras, selalu berinovasi dan selalu jujur. Ah, itu dia. Om. Belum. Betulan. Pokoknya itu. Nanti kalau aneh-aneh langsung tobatin aja Om. Mungkin itu aja kawan-kawan. Siap. Kawan Lantas, Dirlantas, sedikit tentang Om Lim, sedikit tentang Dirlantas Jawa Timur, sisi lain dari beliau. Pastinya beliau itu mempunyai inovasi-inovasi yang luar biasa. Tidak hanya di Korlantas saja, tapi keinginan beliau untuk menjadi maju itu ditularkan di Jawa Timur. Betul sekali. Pastinya mudah-mudahan Dirlantas Jawa Timur juga di bawah pimpinan beliau menjadi lebih berwarna. Betul sekali. Pasti perubahan yang lebih positif intinya. Mungkin itu saja kawan-kawan, terima kasih. Sepurone kalau ada yang salah-salah kurang berkenan kata-kata, mohon dimaafkan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.